Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah, berjumpa lagi dengan Bu Inas dalam mata pelajaran PJOK. Sebelum itu Bu Inas mau tanya dulu nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Meskipun pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca bismillah terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Good, hari ini kita akan belajar variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai. Nah, ini seperti materi yang Bu Inas kirim pertemuan sebelumnya nih. Ada yang masih ingat? Pasti anak-anak sudah baca ya. Jadi Bu Inas hanya mengulas sedikit tentang materi yang Bu Inas berikan pertemuan sebelumnya. Simak baik-baik. Nah, variasi dan kombinasi gerak dalam senam lantai itu terdiri dari variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat dan variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan alat. Nah, apa aja sih gerak senam lantai tanpa alat itu? Ada 5. Yang pertama, sikap lilin. Yang kedua, jangkit berantai. Yang ketiga, sikap kayang. Yang keempat, kangkang berpasangan. Dan yang kelima, sikap pesawat terbang. Apabila yang tanpa alat ada 5 gerakan, bagaimana ya dengan yang senam lantai dengan alat? Oke, ada melompati rintangan. Yang kedua, senam dengan tongkat. Yang ketiga, bergantung kombinasi mengayun. Yang keempat, berguling ke samping, ke depan, belakang, serta yang kelima, berguling di atas peti. Menarik bukan? Hari ini kita akan belajar mengenai variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat. Kita akan membahas 5 gerak senam lantai tanpa alat yang sudah Bu Ina sebutkan di layar ini. Sikap lilin, jangkit berantai, kayang, kangkang berpasangan, dan sikap pesawat terbang. Are you ready? Yes! Yang pertama, variasi pola gerak senam lantai tanpa alat. Senam lantai adalah suatu latihan tubuh yang dilakukan di lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Gerak senam lantai sangat beragam, jadi sangat banyak macamnya. Ada gerakan sederhana, ada pula gerakan yang rumit, sehingga memerlukan ketangkasan dan koordinasi yang tinggi. Nah, senam lantai ini membutuhkan ketangkasan dan koordinasi tinggi dari tubuh kita. Mengapa demikian? Karena saat kita melakukan senam lantai, banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan agar tubuh ini bisa melakukan gerakan dengan sempurna tanpa ada cedera. Nah, gerak senam lantai ini bisa untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan otot, koordinasi tubuh, dan kontrol tubuh. Yang pertama ada sikap lilin. Ada yang tahu kenapa kok dinamakan sikap lilin? Sikap lilin adalah sikap menjaga keseimbangan dalam posisi seperti lilin. Nah, gimana ya anak-anak? Lilin itu seperti apa bentuknya? Lurus bukan? Ya, seperti itulah sikap lilin. Jadi, kita harus gimana Bu? Harus berdiri lurus seperti lilin? Tentunya tidak. Simak berikut ini ya. Sikap lilin dilakukan dengan variasi bertumpu dengan kombinasi keseimbangan tubuh. Nah, sikap lilin ini kita lakukan dengan cara bertumpu, juga dengan
mengkombinasikan dengan keseimbangan tubuh. Bagaimana itu, Bu? Coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, bertumpunya bukan pada kaki atau tangan, melainkan pada tengkuk ya, atau bagian belakang tubuh. Seperti ini sikap lilin. Caranya bagaimana untuk melakukannya? Nah, yang pertama, tidur terlentang di atas matras. Jadi yang kita perlukan dalam senam lantai ada matras ya, untuk aktivitas senam lantai. Kemudian kedua tangan menyangga punggung di sisi badan. Jadi tangannya posisinya seperti ini, menyangga punggung. Nah tangannya ditaruh di sisi badan. Kemudian tarik kaki ke atas, tarik kakinya ke atas setinggi mungkin. Tahan dengan kedua tangan, tarik kaki sampai posisinya lurus. Jadi tidak boleh posisinya L seperti ini. Jadi harus lurus seperti lilin. Tarik kaki sampai lurus, ujung kaki sejajar dengan bahu. Jadi ujung kaki ini nanti disejajarkan dengan bahu. Itu sebagai patokan bahwa kaki kita sudah lurus. Kemudian ayunkan kaki ke belakang. Untuk kombinasinya ya, untuk macam-macam gerakannya bisa diayunkan ke belakang seperti ini, ataupun bisa juga dengan buka kedua kaki ke arah kanan dan kiri, kemudian ditutup kembali, dibuka kembali. Nah, bisa melakukan ini dengan menahan kira-kira 3-5 detik. Gitu ya. Lanjut. Ada jangkit berantai. Bagaimana lagi tuh Bu jangkit berantai? Kayaknya nggak pernah dengar selama ini ya, olahraga jangkit berantai. Nah, seperti ini gambarnya. Jangkit berantai. Kita memerlukan 4, minimal 3-5 orang untuk melakukan olahraga jangkit berantai. Kenapa demikian, Bu? Karena gerakan jangkit berantai dilakukan berkelompok. Dalam gerakan ini, kamu melakukan variasi bertumpu atau tolakan dengan kombinasi berpindah tempat. Bagaimana cara melakukannya? Ya, buat kelompok dulu 3-5 orang, kemudian berdiri dalam formasi berbanjar lurus atau baris lurus ke belakang. Seperti ini, kereta api ya, lurus ke belakang. Setiap anak mengangkat salah satu kaki agar di belakangnya. Nah, ini bisa mengangkat kaki kiri atau bisa mengangkat kaki kanan terlebih dahulu. Tapi di setiap satu kelompok ini harus sama kakinya yang diangkat. Kalau kiri ya kiri semua, kalau kanan ya kanan semua. Setelah itu, saat kaki terpegang, lakukan lompatan jangkit bersama-sama. Kalau sudah terpegang, kaki A sudah terpegang oleh kaki B, kaki B sudah terpegang oleh kaki C, dan seterusnya. Ini melakukan lompat jangkit. Nah, jadi lompatnya harus bersama-sama. Maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan koordinasi dengan teman, ya, kolaborasi dengan teman. Jadi bisa melalui aba-aba lompat seperti itu. Karena apabila tidak ada koordinasi yang pas, maka akan jatuh salah satunya, pasti itu. Bisa dilakukan antara jarak 3-7 meter, ya. Kemudian ada sikap kayang. Nah, pasti ini anak-anak mungkin sudah tidak asing ya, sikap kayang itu seperti apa? Kayang adalah sikap badan terlentang membusur. Wah, terlentang membusur itu gimana lagi, Bu Ines? Ada yang tahu garis busur itu bentuknya seperti apa? Nah, bisa seperti ini, garis membusur, melengkung gitu ya. Seperti iglo ini, melengkung bentuknya. Tapi bertumpunya pada kedua kaki dan tangan. Gimana contohnya Binasna seperti ini? Caranya yang pertama itu, posisi awal badan berdiri tegak, kedua kaki agak terbuka dan kedua tangan lurus di atas. Seperti posisi pertama ini ya. Kemudian yang kedua, jatuhkan punggung ke belakang dengan melengkungkan. Nah, ini membusur. Ya kan? Melengkungkan, kedua tangan menyentuh lantai.
Kalau seumpama dua tangan belum bisa bersamaan, bisa salah satu tangannya berada di punggung untuk menahan badan kita agar apabila ada jatuh tidak langsung jatuh gedublek gitu ya. Jadi masih ditahan oleh tangan yang satunya. Nah, ini tahan beberapa saat lalu kembali kepada sikap semula. Kembali lagi ke sikap berdiri. Next ada kangkang berpasangan. Nah, apalagi Bu Ines tadi sudah jangkit, berantai. Sekarang kangkang berpasangan. Kangkang berpasangan itu gimana ya? Nah, kalau dulu sudah pernah melakukan pemanasan sama dengan Bu Ines, pasti sudah pernah melakukan kegiatan seperti ini. Coba kira-kira ini fungsinya untuk apa? Latihan kangkang berpasangan ini. Nah, gerakan ini melatih keseimbangan tentunya ya. Kemudian kelenturan. Kelenturan apa, Nana? Iya, kelenturan otot punggung. Karena kenapa kok melatih kelenturan otot punggung? Nah, simak terus ya. Dan kemudian melatih kekuatan tangan dan kekuatan punggung. Kenapa demikian? Karena ini dilakukan dengan duduk berhadapan dan berpasangan. Nah, berpasangannya di jari yang tingginya sepadan, ya, seimbang. Kemudian kedua kaki dibuka lebar dan dirapatkan dengan kaki pasangannya. Jadi anak-anak duduk ya berhadapan dengan pasangannya, kemudian kakinya dibuka lebar, tapi telapak kakinya disatukan dengan pasangannya. Nah, setelah sudah disatukan kakinya, berpegangan tangannya dengan pasangannya seperti ini. Pegang tangan pasangan, tarik punggungmu ke belakang seperti hendak tidur. Pasangan mengikuti gerakanmu dengan membukukan badan ke depan. Nah, setelah sudah berpegangan, ini gantian menariknya. Misalkan si A, si Tony menarik Doni terlebih dahulu. Menarik sampai seperti posisi tidur. Nah, ini seperti posisi tidur ke belakang. Semaksimal mungkin. Gantian Doninya yang menarik Tony. Seperti itu. Ini otomatis melatih kekuatan otot tangan dan kekuatan otot punggung, serta melatih kelenturan pasti. Kalau tidak lentur ini pasti terasa sangat ini ya, jarem pahanya. Kapan-kapan kita coba ya, kangkang berpasangan. Oke. And the last one is sikap pesawat terbang. Pasti sudah tidak asing dong dengan sikap pesawat terbang. Bu Inas kasih fotonya terlebih dahulu. Nah, coba kira-kira kalau tadi yang kangkang berpasangan itu melatih kelenturan, kalau sikap pesawat terbang ini melatih apa? Jelas pasti melatih balance atau keseimbangan. Sikap pesawat terbang merupakan bentuk variasi bertumpu dengan kombinasi keseimbangan tubuh. Jadi yang dilatih dalam sikap pesawat terbang ini dalam gerakan senam lantai adalah keseimbangan tubuh. Cara melakukannya, awalnya posisi berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping. Jadi lurus dulu ke samping badan tangannya ya, pandangan ke depan, kemudian kaki kanan sebagai tumpuan atau boleh menggunakan kaki yang terkuat untuk sebagai tumpuannya. Nah, kalau kaki yang kanan yang kuat, kan sebagai tumpuan. Nah, kemudian angkat kaki kiri hingga diluruskan ke belakang. Seperti pesawat terbang seperti itu ya. Kemudian untuk menjaga keseimbangannya, tangannya direntangkan ke samping untuk menjaga keseimbangan tubuh agar tidak jatuh ya. Jadi kalau tadi sikap kayang melatih kelenturan otot punggung, sikap kangkang juga melatih kelenturan, sikap pesawat terbang melatih keseimbangan tubuh. Oke, untuk senam menggunakan alatnya kita bahas di pertemuan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai video pembelajaran dari Bu Ines. Jangan lupa tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa olahraga dan makan makanan yang bergizi.
Oke, demikian dari Bu Inas. Setelah ini kerjakan kuis yang ada di e-learning. Tetap semangat, Bu Inas akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.